Hands up, give me youngsters. Say ooh. One more time, say ooh. Okay. Goodbye, yesterday. I'm living in the light of the new. I won't waste another minute in my own ways. Praise the Lord, I've been born again. Goodbye, yesterday. I'm living in the light of a new day. I won't waste another minute in my own ways. Praise the Lord, I've been born again and again and again. You rescued me out of the mess I was in. You traded my sorrow for something to sing. Now I'm dancing on a grave that I once lived in. Goodbye, yesterday. I'm living in the Lord of the new days. I won't waste another minute in my own ways. Praise the Lord, I've been born again. Goodbye, yesterday. I'm living in the light of a new day. I won't waste another minute in my own ways. Praise the Lord, I've been born again and again and again and again. You rescued me out of the mess I was in. You traded my sorrow for something to sing. Now I'm dancing on the grave that I once lived in. Again and again and again and again. You rescued me out of the mess I was in. You traded my sorrow for something to sing. Now I'm dancing on the grave that I once lived in. I have decided to follow Jesus. The world behind, the cross before, and I won't turn back. I have decided to follow Jesus. The world behind, the cross before, and I won't turn back. I have decided to follow Jesus. The world behind, the cross before, and I won't turn back. I have decided to follow Jesus. The world behind, the cross before, and I won't turn back. 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 Cross before, and I won't turn back. And I won't turn back. I won't turn back. I won't turn back. I won't turn back. Cross before, and again and again and again. You rescued me out of the mess I was in. You traded my sorrow for something to sing. Now I'm dancing on the grave that I once lived in. Again and again and again and again. You rescued me out of the mess I was in. You traded my sorrow for something to sing. Now I'm dancing on the grave that I once lived in. I've been born again. Aku mau ajak teman-teman untuk tetap bangkit berdiri. Karena kita hari ini mau datang memuji dan menyembah Tuhan. Kita mau mengatakan kepada Tuhan Yesus. Kita mau berbicara kepada Tuhan Yesus melalui pujian dan penyembahan hari ini. I just want to speak the name of Jesus over every heart and every mind. I know there is peace within your presence.
just want to speak the name of Jesus till every dark addiction starts to break, declaring there is hope and there is freedom, and I speak Jesus. Your name is power, your name is healing, your name is life. Break every stronghold, shine through the shadows, burn like a And I just want to speak to you. I just want to speak the name of Jesus over fear and all anxiety, to every soul captive by depression. And I speak Jesus. Oh, I just want to speak to you, Lord. I just want to speak the name of Jesus over every fear, over all anxiety, over fear and all anxiety, to every soul captive by depression. I speak Jesus. Your name is power, your name is healing, your name is life. Oh, break every stronghold, shine through the shadows, burn like a fire. 'Cause your name is power, your name is healing, your name is life. Break every stronghold, shine through the shadows, burn like a fire. Nyatakan pujianmu, nyatakan your name is power, your name is healing, 'cause your name is life, your name is Break every stronghold, shine through the shadows, burn like a fire. Mari teman-teman, angkat tanganmu. Nyatakan pujian dan penyembahanmu kepada Tuhan. Seperti lirik dari lagu ini, kita semua mau mengatakan kepada Tuhan, karena nama Tuhan satu-satunya sumber kekuatan, satu-satunya sumber kelegaan, satu-satunya sumber pengharapan. Di dalam nama Tuhan Yesus ada kuasanya yang begitu ajaib bagi kehidupan kita semua. Mari teman-teman, nyatakan syukurmu, nyatakan penyembahanmu, nyatakan syukurmu mulai dari kata-kata yang sederhana. Just say thank you Lord, thank you Jesus for everything, for today. Untuk 1 bulan ini Bapa, untuk bahkan Tuhan kami boleh sampai ada hari ini, itu bukan karena kekuatan kami, melainkan karena kekuatan-Mu Bapa. Mari teman-teman semuanya, sembah Dia, puji Dia. Ini tangan anakmu Bapa, kami angkat tinggi Tuhan, kami mau berserah. Mari nyatakan terima kasih Yesus, terima kasih Yesus.
Oke, selama bulan kemarin kita bahas tema apa? Self control. Terima kasih masih pada ingat. Sehingga bulan ini pasti bulan baru pasti apa yang baru? Temanya pasti baru. Temanya apa? Keberanian atau courage. Bilang sama-sama Kak Felix. Courage. Gitu ya, keberanian. Boleh ikutin fotonya kayak gini, keberanian gitu, keberanian ini. Coba satu. Siap. Oke. Oh, belum dimunculin, pantesan nggak ngeliat, ikutin Kak Felix aja ya. Oke, boleh dimunculin Kakak kalau. Terima kasih. Dan hari ini Kak Felix mau share tentang ini gitu ya, transform boldness. Sama-sama bilang Kak Felix 1 2 3 transform. Nah, ada yang tahu nggak kira-kira keberanian itu apa sih? Aku ngomong dari satu ya. Dari sini kira-kira keberanian apa? Ada yang mau wakili sini? Satu orang? Kasih pakai dengan contoh boleh, pengertian kalian boleh apa? Kuat. Oh, nggak takut, oke. Kuat, oke. Di sini apa? Berani apa kira-kira? Ada yang mau bantuin Kak Felix? Bisa ngelawan, oke. Di sini apa berani? Berkorban. Berkorban, oke. Di sini apa berani? Ah? Hadapi gitu ya, hadapi. Oke. Dalam artian ngomongin ternyata keberanian itu tentang apa yang kita lakukan. Berarti ngomongin tadi nggak ada takutnya, nggak takut dan lain-lain. Tapi ngomong gini, bisa nggak kita hidup tanpa ada rasa takut? Mungkin nggak? Mungkin nggak? Dalam hari-hari kita tanpa ada takut tuh mungkin nggak? Nggak mungkin. Karena pasti ada rasa takut. Bedanya kita nggak dikuasai sama ketakutan, beda. Rasa takut pasti ada gitu ya. Kalau misalkan di pinggir-pinggir jurang gitu nggak ada takutnya, main-main sembarangan di pinggir jurang gitu kan? Kan nggak mungkin. Tapi pertanyaannya, tapi Kak Felix mau tanya begini. Apakah berani itu nekat? Apakah berani sama dengan nekat? Yang bilang berani sama dengan nekat, yes, angkat tangan. Yang bilang berani itu nekat, angkat tangan. Oke. Yang bilang berani itu bukan nekat, angkat tangan. Terima kasih, semuanya udah terlibat. Oke. Nah, kalau ngomongin berani adalah sama dengan nekat atau bukan, coba lihat dari sini. Ketika suatu saat kalian nyebrang, tahu-tahu main nyebrang aja tanpa ngelihat kanan kiri, itu berani atau nekat? Tahu-tahu nih mobilnya, oh, view nyebrang. Yakin selamat? Ya, dalam Kristus ya, itu beda lagi, konsepnya beda. Tapi ngomongin bahwa ketika semua dang itu kalian nggak mungkin nyebrang tanpa lihat-lihat. Pasti gini, kanan kiri lihat, oh nggak ada mobil, udah jalan dulu, jalan lagi kan, gitu kan nyebrangnya kan? Kalian pernah nyebrang kan? Nggak pernah ya? Oh, naik mobil pokoknya aman sampai depan sekolah, sampai depan rumah gitu ya, nggak tahu nyebrang apa sih Kak? Aku baru dengar kata nyebrang. Karena nggak mungkin nyebrang tanpa lihat kanan kiri. Nanti kalau ngomong ini berani apa nekat? Berani apa nekat? Oke, coba ya. Ketika lompat, main lompat tanpa tahu kedalaman yang tempat kalian lompatin. Berani apa nekat? Lompat, bu ya, air. Pokoknya ketemu air, pengen lompat aja. Apakah begitu berani? Nanti teman-teman gini kan, wah lo berani ngelawan yang lebih tua, itu mantep. Jangan kepengaruh, kita kecil, harus lawan aja gitu. Apakah itu maksudnya? Iya atau bukan? Atau berani ini, ketika kita melakukan sesuatu dengan kesadaran sih, tapi melakukan sesuatunya, oh nggak apa-apalah, coba sekali aja. Kalau nggak coba, jiper. Kalau bahasa zamannya Kak Felix itu jiper tuh penakut gitu ya, ini bahasa tua. Ada yang bilang, cemen gitu ya, ngomong tuh nggak ada keberanian di dalamnya gitu ya, takut gitu. Nggak cobain dong, nggak apa-apa, nggak ketahuan, mumpung bokap nyokap nggak ada, nggak apa-apa. Kalau nggak lo ngelakuin, aduh penakut banget lo. Bener nggak? Pernah digituin nggak sama teman-teman? Iya, ketika kita melakukan diajak sesuatu yang negatif dengan penuh kesadaran, terus dikasih tahu kalau kita nggak mau melakukannya, dibilang penakut. Tapi apakah itu sebuah keberanian ketika melakukan sesuatu dengan kesadaran tapi ngelakuinnya kesalahan? Gimana? Kafe aja kalian mikir, bisa coba ngomong, coba. Kira-kira itu apa enggak? Hah? Itu berani bukan? Enggak ya? Bukan ya? Atau ada yang bilang itu tetap ada berani ya? Ada deh katanya. Oh, itu terserah dah. Oke, nggak apa-apa. Kita coba ngobrol aja. Sehingga berbicara tentang apakah berani itu nekat gitu. Ketika banyak orang bilang gini, wow keren banget lo berani gitu ya. Wow keren banget lo udah ngelawan ini. Wow keren banget lo nggak pernah takut. Wow keren banget gitu ya.
Gila sih, berani banget lo ya. Gitu. Jadi pertanyaannya, tapi itu berani, bodoh atau nekat gitu. Karena orang beberapa waktu yang lalu ada ada anak guru pedalaman yang DM Kak Felix, Kak, Tuhan kan nggak nyiptain orang bodoh, semua nggak ada yang bodoh. Tapi bagaimana dengan perbuatan yang bodoh? Nah, sehingga ngomongin bahwa ternyata, yes, Tuhan nggak pernah nyiptain orang yang bodoh, tapi seringkali orang pintar melakukan perbuatan yang bodoh, gitu ya, tanpa memikirkan segala sesuatunya. Nah, berbicara tentang ini, ternyata banyak termasuk di antara kita orang-orang Kristen juga blur. Bilang sama-sama Kak Felix, blur tuh nggak jelas. Yang mana yang benar berani, yang mana berupa hal yang nekat, yang mana melakukan hal yang bijak, yang mana merupakan kebodohan. Kita seringkali kayak nggak yakin yang ini yang benar atau tidak. Nah, sehingga dari hal yang Kak Felix coba jadi contoh tadi di awal, berani itu nekat atau tidak? Berani itu nekat atau tidak? Sepakat tidak semua? Yang sepakat angkat tangan? Yang sepakat angkat tangan? Oke. Berarti yang tadi masih angkat nekat ternyata sekarang udah tersadarkan bahwa berani itu bukan nekat. Ya nggak apa-apa, tapi senang. Jadi semua harus dengan bebas menyatakan apa yang kalian tahu dulu. Nah, Kak Felix mau belajar dari satu contoh pribadi, yaitu Simon Petrus. Sama-sama bilang 1, 2, 3. Simon Petrus. Siapa Simon Petrus? Murid Tuhan Yesus, jelas. Salah satu dari 12 murid Tuhan Yesus. Ketika berbicara tentang Simon Petrus, apa yang kalian ingat? Apa yang kalian ingat? Menyangkal, oke. Apa lagi? Ada yang ingat Simon Petrus? Gak inget, Kak? Orang tadi pagi makan apa yang ingat? Fisherman, oke. Awalnya adalah penjala ikan, oke. Apa lagi? Nelayan, apa lagi? Ada lagi yang lain? Ingat yang lain? Petrus? Ada? Marvel, papa saya. Bukan ngomongin papamu, Petrus. Bukan papa Petrus, Pastor Petrus, bukan. Apa kira-kira? Ada lagi yang lain? Apa? Ayam berkokok, oke. Kokoknya gimana? Oh, ada gitu di Alkitab kukurukuk. Kak Felix nanya sih, katanya. Jadi ngarang aja aku jawab. Tapi pada saat itu yang kalian ingat. Nah, oke. Simon Petrus ini kenapa Kak Felix ambil contoh ini? Selain karena Kanovi yang kasih, tapi dalam artian adalah karena memang Simon Petrus ini adalah contoh di mana seorang yang dulunya berani tapi bodoh, melakukan perbuatan yang bodoh. Tadi ngomong ini berani nekat, tapi diubahkan jadi berani karena penuh pengertian. Oke, berani bodoh jadi berani pengertian. Nah, sebelumnya Kak Felix mau kasih tahu yang pertama ini. Ternyata dalam kisah hidupnya Simon Petrus yang kita mau bahas hari ini, keberanian itu ternyata ada 2. Ada berapa? Oke, sambil tangan 2 gitu, 1, 2, 3. Ya, itu iklan Mimi itu ya. Ya, pokoknya nggak boleh sebut mereknya. Tapi ngomongin bahwa keberanian itu ternyata ada 2. Keberanian daging sama keberanian roh. Keberanian yang berasal dari daging dan keberanian yang berasal dari roh. Oke. Nah, Kak Felix membahas ini, keberanian daging ini ada 3 yang terlihat ciri-cirinya. Oke. Yang pertama adalah impulsif. Bilang sama-sama Kak Felix, impulsif. Ada yang sudah pernah dengar kata ini atau baru dengar hari ini? Yang baru dengar hari ini kata ini boleh angkat tangan. Oke, yang lain udah tahu pernah dengar kata ini? Ya, barusan, Kak. Hah? Kamu baru dengar? Oke. Impulsif itu apa, Kak? Impulsif itu ketika melakukan sesuatu, ngambil keputusan tanpa memikirkan di depan kayak apa. Pokoknya gue pengen ini, gue lakuin aja. Tanpa memikirkan sebab akibatnya nanti dibalik itu semua, nggak mikirin, itu impulsif. Impulsif. Contoh, di depan kalian ada sebuah handphone teman kalian. Ah, kepengen nih handphone ada, nggak ada yang tahu, gua ambil. Impulsif. Nggak mikirin bahwa nanti temennya yang hilang handphonenya pasti ngerasa kehilangan handphonenya. Ah, ini kan bukan sesuatu yang benar aku lakukan. Aku kasih Kak Benny deh. Kak Benny ini handphone siapa? Contoh tadi teman kalian Asyir, salah satunya ada yang ketemuin dompet. Langsung kasih Kak Felix, Kak, ada yang ketinggalan dompet. Kalau orang yang impulsifnya tapi dengan melakukan yang salah, disimpan aja dompetnya, nggak ada yang tahu ini. Jadi ngelakuin sesuatu tanpa memikirkan apa? Akibatnya, nggak mikirin ke depan. Oke, bilang sama Kak Felix, impulsif. Melakukan sesuatu tanpa memikirkan dampak ke depannya.
Oke, jadi ngerti ya, impulsif itu melakukan sesuatu tanpa memikirkan dampak ke depannya. Yang kedua, ketika ngomongin tentang keberanian daging, itu ngomongnya emosional. 1, 2, 3. Emosional itu melakukan sesuatu berdasarkan perasaannya aja saat itu. Jadi berdasarkan perasaan. Aku sedih, ya udah. Aku mau marah, ya udah aku marah aja. Maki-maki aja semuanya. Aku lagi marah biar semua dunia tahu aku lagi marah. Aku lagi sedih, ya di depan semua orang aku akan terus menunjukkan kesedihanku. Dan akhirnya mengambil keputusan-keputusan yang salah. Dengan kesedihan-kesedihan itu yang dijual gitu ya. Bukan berarti tidak bisa memproses emosinya, bukan. Tapi ini ngomongin ketika mengambil keputusan berdasarkan perasaan. Oke, bilang sama Kak Felix. Emosional, mengambil keputusan berdasarkan perasaan. Jadi lagi apa? Ya udah ambil keputusannya karena lagi itu. Namun kadang-kadang bisa ngambil keputusan yang sebaliknya ketika perasaannya lagi sebaliknya. Makanya ada orang bilang gini, gua ini orang baik. Tapi kalau lu jahat sama gua bisa lebih jahat daripada lu. Pernah dengar kata-kata itu? Jadi orang baik apa orang jahat ini sebenarnya? Nah itu pertanyaan yang kalian jawab masing-masing. Tapi karena itu tadi tergantung perasaan gua. Gitu. Nah yang ketiga, keberanian daging ini sifatnya adalah rapuh atau fragile. Sama-sama bilang Kak Felix, rapuh. Rapuh itu apa? Gampang rusak. Gampang rusak. Jatuh sedikit, hancur. Gampang berantakan. Oke, berarti ingat ya, sifatnya keberanian daging itu pertama apa tadi? Impulsif. Sama-sama bilang Kak Felix, impulsif. Ngambil keputusan berdasarkan apa? Oh kan tanpa, kan ikut-ikut aja sih. Ulang 1, 2, 3, impulsif. Ngambil keputusan tanpa memikirkan akibat di depannya. Yang kedua apa? Emosional, ngambil keputusan berdasarkan perasaan. Yang ketiga, fragile atau rapuh, yaitu apa? Gampang rusak, mudah rusak. Oke, sampai ini ingat tiga-tiganya ya. Nanti Kak Felix ulang-ulang terus biar kalian ingat. Ini keberanian daging. Nah, kita bahas dari Simon Petrus tadi contohnya. Nah, emang Simon Petrus gitu, Kak? Buka Yohanes 18 ayat 10 sampai 11. Yohanes 18 ayat 10 sampai 11. Yang sudah bilang yuhu. Asik, berarti rata-rata udah mayoritas sudah yuhu. Oke, Yohanes 18 ayat 10 sampai 11 kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Menghunus pedang itu dan menyerang hamba imam besar dan memutuskan telinga kanannya. Nama hamba itu Malkus. Kata Yesus kepada Petrus, sarungkan pedangmu itu. Tidakkah aku akan minum cawan yang diberikan kepadaku? Ada yang tahu konteks ceritanya ayat ini? Ada yang tahu? Ada yang tahu? Kamu tahu? Apa ayatnya? Lagi apa konteksnya? Boleh bantu Kak Felix ini ke depan? Yesus sedang ditangkap. Oke, terus? Terus Petrus serangin apa? Gimana ya? Anak buahnya. Iya. Terus? Ambil pedangnya terus potong telinganya. Iya. Disuruh taruhkan pedangnya balik. Terus nyembuhin. Itu Yesus nyembuhin telinganya balik lagi. Tepuk tangan lu dong. Terima kasih. Baca Alkitab makanya biar tahu ya. Jadi rajin-rajin baca Alkitab. Oke. Nah ini ceritanya tadi udah ceritain sama teman kalian. Momennya adalah Tuhan Yesus mau ditangkap. Dan si Simon Petrus ini bawa pedang. Di ayat Alkitab nggak bilang bahwa murid yang lain bawa pedang juga. Sehingga kalau ngomongin dari sini momennya kita bisa kepikiran bahwa jangan-jangan cuma satu-satunya orang yang bawa pedang di momen itu adalah Simon Petrus buat jagain Tuhan Yesus. Oke? Nah ketika Tuhan Yesus ditangkap, mau ditangkap, Simon Petrus ngapain? Nggak terima, mau jagain gurunya. Dia ambil pedangnya, potong di telinganya. Copot. Ya. Terus tiba-tiba Tuhan Yesus bilang apa? Sarungin lagi pedangnya. Ya. Nah, ngomongin begini. Kalau di kacamata dunia, Petrus pemberani nggak? Berani banget. Gila, satu-satunya orang yang jagain Tuhan Yesus cuma Simon Petrus loh.
Berani banget loh. Satu-satunya murid yang benar-benar punya keberanian untuk nggak bisa, guru gue nggak boleh. Berani banget. Keren. Kalau orang dunia bilang keren banget nih orang, pemberani banget, top. Top banget. Tapi ternyata tindakannya nggak berdasarkan pengertian. Kenapa? Di momen itu, coba Kak Falis ingetin lagi sama kalian. Tadi apa? Keberanian dari daging, apa yang pertama sifatnya? Impulsif itu ngapain? Gak mikir apapun ke depannya, akibatnya. Coba, yang Petrus lakuin impulsif gak? Impulsif gak? Dia gak mikirin, pokoknya gue potong lu, jangan ini guru gue. Kedua, yang Petrus lakuin emosional gak? Karena perasaannya gini, gue gak bisa, gue harus jagain guru gue. Pokoknya gak ada yang satu pun bisa sentuh guru gue. Yesus itu. Potong aja pokoknya. Emosional. Dua hal ini ternyata jadi bagian Petrus ngerjainnya. Keberanian yang bersumber dari dagingnya. Dari dirinya sendiri. Dia gak melakukannya berdasarkan pemahaman tapi reaksi. Kalau kita dijagain sama orang, tapi gini ya. Kalau kita dijagain sama orang, kita ngapain? Kalau tato nih yang cewek-cewek nih, tato dari cowok gitu ya. Ada, anggaplah lagi pada main futsal. Tato ada bola ngelayang. Mau ke kalian. Terus ada cowok langsung. Hop. Widih. Yang cewek ngapain? Aduh, kamu pahlawanku. Kalau gak ada kamu, aku bisa merah pipiku. Ketika dibelain gitu ya. Ketika dibelain tuh kan senang banget ya. Bener gak? Kalau dibelain seneng gak? Seneng banget. Tapi Tuhan Yesus ngapain? Gitu gak sama Simon Petrus? Begitu habis potong terus wih top banget murid gue yang ini. Wih, yang lain gak kepikiran bawa pedang, lo doang yang kepikiran bawa pedang. Cakep. Lo jagain gue, betul-betul murid yang setia. Terima kasih ya udah jagain aku ya. Terima kasih udah potong telenganya ya, yang kiri ya. Yang kanan sekalian habis ini ya. Gitu gak Tuhan Yesus? Enggak, dia cuma ngomong apa? Sarungin pedangnya. Artinya itu teguran untuk apa yang dilakukan adalah salah. Nggak sesuai. Makanya ditutup sama ayat yang Tuhan Yesus bilang, tidakkah aku minum cawan yang diberikan Bapa kepadaku? Ini ngomongin apa? Ini bagian rencana besar Bapa. Jangan gangguin dengan keputusan impulsif lu. Kurang lebih gitu bahasanya. Karena yang seringkali yang impulsif, yang gak memikirkan ke depannya, seringkali itu yang menghancurkan. Bilang sama Kak Felix, yang impulsif, gak memikirkan, yang di depan, seringkali menghancurkan. Dan keberanian yang tidak lahir dari kebenaran hanya bertahan sampai harapannya hilang. Dan ini yang Petrus kerjakan. Sehingga keberanian tanpa arahan hanya semangat tanpa pegangan. Yang seringkali ujungnya membawa dalam kehancuran. Yang kedua, si Petrus tadi yang pemberani, tiba-tiba keberaniannya hilang. Gak tahu kemana, siapa yang makan, dikasih ke siapa, gak tahu. Simon Petrus yang tadinya dengan gagahnya pakai pedang potong telinga salah satu dari yang menangkap Tuhan Yesus, tiba-tiba di Yohanes 18 ayat 15 sampai 27 kalian buka. Yuk, jadi ayat Alkitab tadi dilanjutin tadi, nggak usah ditutup ya. Coba kita buka ayat berapa ya? Ayat 17-nya, ayat 17-nya. Baca 1 2 3. Kata hamba perempuan penjaga pintu kepada Petrus, bukankah engkau juga murid orang itu? Jawab Petrus, bukan. Tahu-tahu Simon Petrus dilihat sama orang-orang yang sekitarnya, bilang, lo bukannya murid orang yang disalib itu? Lo bukannya pengikut dia? Terus Petrus bilang apa? Bukan. Tadi yang pakai sarung berani potong demi Yesus, tahu jadi bukan. Keberaniannya tahu-tahu hilang, nggak tahu kemana. Siapa yang ngambil? Oh bukan saya, aku juga bukan. Keberaniannya hilang, tiba-tiba bukan. Terus cuma sekali nggak?
Berapa kali? Ayat berapa? Ayat 25. Ayat 25 coba baca. 25 sampai 27 ya. 1, 2, 3. Simon Petrus masih berdiri dan menghangatkan badan. Kata orang-orang kepadanya, apakah engkau juga muridnya? Ia menyangkalnya, katanya, bukan. Yang kedua lagi bilang, lu kan murid ini. Bukan. 26. Kata seorang hamba imam besar, seorang keluarga dari hamba yang telinganya dipotong Petrus. Tuh, hamba yang telinganya dipotong. Berarti kenal kan Petrusnya kan? Ingat mukanya. Bukankah engkau kulihat di taman itu bersama dengan dia? Petrus pun menyangkalnya lagi, dan seketika itu juga berkokoklah ayam. Kukurukuyukuk tadi yang kalian bunyiin. Nggak ada ayatnya di Alkitabnya. Tapi akhirnya berkokoklah ayam. Ngomongin ketika 3 kali Simon Petrus menyangkal Tuhan Yesus dengan bilang apa? Bukan. Itu ngomongin apa? Tanda Petrus apa? Takut. Takut apa? Takut ikutan nanti dihukum juga. Takut ikutan disalib juga. Takut. Simon Petrus yang tadinya berani, tiba-tiba jadi ciut. Keberaniannya. Sampai 3 kali pula. Makin kecil, makin kecil, makin kecil, makin ciut tuh. Keberaniannya makin hilang. Nah, nyambung gak sama keberanian yang dari daging? Apa? Sifat apa? Fragile atau rapuh. Gampang rusak. Kelihatannya aja berani. Awalnya doang semangat. Begitu dapat cobaan, begitu dapat rintangan, aku nggak bisa. Kayaknya bukan aku deh yang mesti jadi begini. Awal-awalnya semangat pelayanan. Ayo Kak, demi Kristus, ayo kita lakukan apa? Begitu dapat sulitan sekali diomongin orang langsung, aduh kayaknya aku nggak kuat. Kak Felix aja, Kak Novi, Kak Yobis aja, aku nanti aja lah. Aku belum kuat. Awalnya semangat, impulsif. Tapi ternyata fragile. Gampang rusak. Karena keberanian dalam ekspektasi yang salah. Atau tahu ekspektasi nggak? Harapan, pengen ngarapin ini. Yang salah akan menghasilkan respon yang salah. Yang berujung kekecewaan. Yang membuahkan keputusan yang salah lagi. Ini jadi kayak buah perputaran terus tuh. Ekspektasinya salah, responnya salah, jadi keputusannya salah. Karena kecewa. Kenapa Simon Petrus bilang enggak gitu? Karena gini pemikirannya dia. Apa yang dia harapkan adalah Tuhan Yesus itu jadi Mesias atau raja beneran. Jadi raja beneran. Gitu ya. Secara politik. Politik itu ngomongin kedudukan. Dia benar-benar jadi raja yang memerintah. Akhirnya kita selamat. Terus Simon Petrus karena kamu sudah belain saya, kamu jadi Perdana Menterinya. Nah, kurang lebih gitu. Maksudnya ngomongin secara politis. Ya, tapi kenyataannya Yesus, guru yang ia percayai, ternyata harus mati di kayu salib. Ada di kayu salib. Nggak ketemu tuh ekspektasinya dia. Harapannya dia nggak ketemu. Salah naruh harapan. Salah naruh. Sehingga bilang bukan. Bukan. Padahal Tuhan Yesus berulang kali ngomong sama mereka. Akan tiba waktunya. Anak manusia kan disalibkan, mati dan bangkit di hari yang ketiga. Udah berapa kali ngomong. Tapi nggak ngerti. Karena Petrus nggak ngerti. Petrus belum ngerti rencana besarnya Bapa di surga dalam apa yang Yesus kerjakan. Jadi yang dia kerjakan tentang ego, bukan kebenaran. Oke? Dan yang terakhir, ini ketika lanjutannya, tadi si Petrus ini siapa tadi? Murid Yesus yang apa tadi? Berani banget di depannya, tapi tiba-tiba jadi penakut. Tapi ternyata, kita buka yuk di Kisah Para Rasul 4. Kisah Para Rasul 4. Ayat 5 sampai 13. Udah uhuy? Udah uhuy apa yuhu sih dari tadi? Yang mana aja lah, terserah ya. Udah semua? Kak Felix yang bacain, kalian baca sendiri masing-masing ya. Kak Felix bacain biar agak cepat. Keesokan harinya para pemimpin tua-tua dan ahli-ahli Taurat mengadakan sidang di Yerusalem dengan imam besar Hanas dan Kayafas, Yohanes dan Alexander, dan semua orang lain yang termasuk keturunan imam besar. Artinya semuanya ngumpul tuh ahli-ahli Taurat di situ. Lalu Petrus dan Yohanes dihadapkan kepada sidang itu dan mulai diperiksa dengan pertanyaan ini. Dengan kuasa mana atau dalam nama siapa kamu melakukan hal itu? Lalu Petrus yang penuh dengan Roh Kudus menjawab mereka,
Hai pemimpin-pemimpin umat dan tua-tua, jika kami sekarang harus diperiksa karena suatu perbuatan baik kepada orang sakit dan harus menerangkan dengan kuasa mana orang itu disembuhkan, maka ketahuilah oleh kamu sekalian dan oleh seluruh umat Israel bahwa dalam nama Yesus Kristus, orang Nazaret yang telah kamu salibkan, tetapi telah dibangkitkan Allah dari antara orang mati, bahwa oleh karena Yesus itulah orang ini berdiri dalam keadaan sehat sekarang di depan kamu. Yesus adalah batu yang dibuang oleh tukang-tukang bangunan, yaitu kamu sendiri. Namun ia telah menjadi batu penjuru. Tidak ada keselamatan di dalam siapapun juga selain di dalam Dia. Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Ayat 13, ketika sidang itu melihat keberanian Petrus dan Yohanes dan mengetahui bahwa keduanya orang biasa yang tidak terpelajar, heranlah mereka. Ayat ini gambarin tadi Simon Petrus yang penakut, yang bilang bukan, yang menyangkal Yesus 3 kali sebelum ayam berkokok. Berapa kok gimana kokoknya tadi? Ya itu dia. Sebelum itu gitu semua kerjaan Petrus, tiba-tiba di momen ayat yang kita baca berubah jadi Petrus yang gini. Di dalam sidang, di sidang gini, dengan nama siapa lo nyembuhin? Berani-beranian lo bikin begini. Petrus bilang apa? Dengan berani dia bilang bahwa hai pemimpin-pemimpin umat dan tua-tua, kalau kami harus diperiksa, gue kasih tahu ini semua karena Yesus Kristus yang lo salibin. Karena nama itulah yang menyembuhkan mereka. Dari yang tadinya penakut tiba-tiba menyatakan bahwa Yesus adalah Tuhan. Yang tadinya takut Yesus disalib, gak takut karena Yesus disalib dengan kejadian itu, tapi dengan ini, dengan Roh Kudus di dalam hidupnya, dia bilang ini bahwa Yesus itulah yang salib, yang bikin gue berani untuk ngomong ini. Berubah. Karena apa? Karena jelas di ayat 8 tertulis apa? Maka Petrus penuh dengan Roh Kudus. Ternyata keberanian inilah yang ada dalam kehidupan Petrus. Keberanian yang diubahkan oleh Roh Kudus. Perhatikan perubahan ini, perubahan yang radikal. Radikal itu kayak gini, gak ada orang yang bisa bikin. Tiba-tiba dari penakut langsung berubah 180 derajat jadi keberanian yang gila banget keberaniannya. Bukan kayak orang nyebrang gak ngeliat kanan kiri, tapi ini gila-gila keberaniannya. Kenapa? Karena dia dengan memberitakan dengan lantang di hadapan otoritas semua agama yang memungkinkan dia harusnya nanti ikut. Bisa-bisa jangan-jangan dia dihukum. Abis ini dia punya resiko dia dihukum, dia punya resiko untuk dia disalipin juga, punya resiko untuk itu di penjara. Dia punya resiko itu, tapi dia nggak takut. Kenapa dia nggak takut? Karena keberaniannya muncul bukan dari dirinya sendiri. Karena ayat 13 bilang, karena ini orang biasa, bukan orang terpelajar. Tiba-tiba dia bisa begila begini banget tuh memberitakan itu, karena tahu itu semua berasal dari Roh Kudus. Sehingga ayat 20, sebab tidak mungkin bagi kami untuk tidak berbicara tentang apa yang telah kami lihat dan kami dengar. Kenapa Petrus dengan gilanya ngomong gitu? Karena dia lihat dan dia dengar Yesus dengan segala perbuatannya. Jadi bikin gak tahu, karena ini yang gue tahu kebenaran ini, yang gue lihat, yang gue dengar kebenarannya ini. Lo mau ngalangin gue kayak apa? Ini kebenaran yang aku pegang karena aku lihat dan aku dengar. Jadi keberaniannya muncul karena Roh Kudus, dan keberaniannya muncul mengarah pada Kristus. Sekali lagi, keberaniannya muncul karena Roh Kudus yang menyalakan apinya, dan keberanian itu mengarah kepada Kristus. Dan di ayat 13 ini teman-teman, Kak Felix kasih kata kuncinya ternyata. Belajar sedikit ya, ada bahasa Yunani di sini. Ternyata ayat 13 itu dipakai namanya paresia. Artinya keberanian yang lahir dari keyakinan yang penuh terhadap kebenaran. Jadi keberanian yang bukan tanpa sebab, bukan keberanian yang gak mikirin ke depannya kayak apa, bukan keberanian yang karena perasaan, tapi keberanian yang lahir dari keyakinan penuh terhadap kebenaran. Karena aku tahu ini benar, ini aku lakukan apapun alasannya. Karena aku tahu ini yang benar, aku akan kerjakan ini walaupun aku dimusuhin. Karena ini benar, aku mau dianggap culun kayak bodoh amat, karena ini yang benar yang harus aku lakukan. Roh Kudus yang nyalain apinya di dalam hati, bukan egonya yang memacu aksi. Aksi itu apa yang dibuat, bukan. Tapi keberanian sejati itu nggak cari sensasi, pengen kelihatan di depan orang dan lain. Wah kelihatan berani ya, dia cewek-cewek muji semua, cowok pemberani.
Tapi dia ngomongin bahwa ternyata setia sampai akhir misi. Ngomongin apa? Ada misi yang Tuhan kasih. Dari Simon Petrus bisa ngelihat apa yang Yesus kerjain. Tuhan Yesus sengaja dengan sengaja pastinya, dengan ada rencana besar di dalamnya, untuk Petrus bisa ngalamin dari yang penakut tadi. Kalau teman-teman lihat film apa terakhir? Last Supper. Itu filmnya pas momen itu tuh Kak Felix tuh yang hadap-hadapan tuh. Si Simon Petrus bilang enggak, terus hadap-hadapan sama Tuhan Yesus jatuh. Jadi mata ketemu mata. Itu kayak momen kayak, wah, perjumpaan itulah yang bikin Petrus berubah. Yang tadinya penakut, takut mati, takut dihukum, berubah jadi gue gak takut mati, gue gak takut dihukum, karena ini kebenaran yang gue pegang, Kristus itu. Sehingga berdasarkan kisah ini, keberanian itu ada ini. Berani karena penuh Roh Kudus, bukan dorongan emosi. Berani mengutamakan ketaatannya sama Tuhan, bukan sama diri sendiri, apalagi manusia. Berani bicara Injil tentang Yesus itu, Kristus itu sendiri, meski dilarang, meski dijauhin, meski dianggap aneh tuh, freak banget sih lu masih muda ngomongin Yesus. Berani karena sadar bahwa ini bukan untuk diriku sendiri, tapi buat kemuliaan Tuhan. Sehingga keberanian sejati ialah keberanian yang dinyalakan oleh Roh Kudus, yang tujuannya memberi hidupmu bagi Kristus. Sebelum udahan, mari kita renungkan sama-sama. Handphonenya boleh taruh, Alkitabnya boleh taruh. Kak Felix pengen ajak teman-teman youngsters bisa renungin sama-sama. Dalam perjalanan hidup kalian, keberanian mana yang kalian jalanin? Keberanian karena daging, atau keberanian yang bersumber dari Roh Kudus yang ada dalam kebenaran? Atau keberanian karena dorongan ego sendiri? Enggak, aku berani supaya aku nyampe mimpiku, aku jadi orang yang lebih kaya. Aku berani karena supaya aku bisa jadi orang yang lebih sukses. Aku berani supaya orang bisa lihat, aku buktiin aku bisa. Atau aku berani, gak apa-apa biar aku diterima di teman-temanku yang ada. Aku berani supaya aku gak dijauhin sama teman-temanku. Atau kamu berani karena tahu yang kamu lakukan adalah yang benar, yaitu tentang Kristus, tentang Tuhan Yesus yang mati buat kamu, tentang Tuhan Yesus yang sayang banget sama kamu, tentang Tuhan Yesus yang kasih hidupnya untuk menyelamatkanmu. Keberanian mana yang ada di dalam hidupmu sekarang? Sehingga pertanyaan lanjutannya, jika selama ini yang kamu lakukan adalah keberanian daging, jadi tantangan hari-hari ini, beranikah kita berkata dan berlaku benar walaupun mungkin gak terkenal? Beranikah kita berkata benar dan melakukan apa yang benar walaupun gak kelihatan? Beranikah kita melakukan dan memperkatakan yang benar walaupun dijauhin orang? Siap taat gak? Walaupun nanti gak nyaman jadinya. Mungkin kamu diomongin orang, mungkin kamu dihianatin orang, mungkin kamu disakitin orang lain dengan perkataan mereka, mungkin kamu dijauhin sama mereka, mungkin kamu dianggap sok-sokan, sok kudus, sok ici dengan segala sesuatunya. Tapi mau gak hari ini jadi komitmen kalian? Tuhan, aku mau berani, bukan untuk diriku sendiri, tapi aku mau berani karena tahu keberanian ini bukan bersumber dari apa yang aku pegang, bukan dari apa yang aku punya, tapi berdasarkan dari apa yang Tuhan sudah lakukan dalam hidupku, Yesus yang mengasihiku. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan. Ucap syukur buat firman-Mu bagi setiap kami pada siang hari ini Tuhan. Sebelum segala satu doa yang kami naikkan, kami mohon ampun sama Tuhan. Jika waktu kami flashback ke belakang, ternyata kami lebih berani ngelakuin apa yang salah dibanding kami berani melakukan apa yang benar. Ampuni kami jika selama ini malah kami berani ngelakuin sesuatu yang gak berkenan buat Tuhan, tapi giliran ditantang untuk melakukan yang benar buat Tuhan, kami gak mau ngelakuinnya.
Ampuni kami jika selama ini daginglah yang mendrive keputusan kami, daginglah yang mendrive segala keberanian kami. Ampuni kami Tuhan, ampuni kami. Bela hati yang bertobat ini kami mau berikan sama Tuhan. Dan biarlah pengalaman perjumpaan dengan Engkau sendiri itulah yang mengubahkan setiap kami. Dan aku berdoa Tuhan buat setiap anak-anak yang stres yang ada. Pertemukan mereka dengan pribadi-Mu dalam hidup mereka, dalam hati mereka. Sehingga muncul keberanian untuk jadi saksi lewat mulut mereka, lewat hidup mereka bagi teman-teman di sekolah mereka. Mungkin lebih kecil lagi dari apa yang mereka bisa kerjakan untuk keluarga mereka dulu. Mereka bisa menyaksikan tentang Yesus dalam hidup mereka. Melakukan apa yang benar walaupun mungkin menyakitkan. Melakukan apa yang benar walaupun mungkin dijauhkan. Ada keberanian melakukannya karena bersumber daripada Roh Kudus. Roh Kudus memampukan setiap mereka walaupun mereka masih muda. Mungkin hari ini masih perlu waktu banyak untuk memproses setiap firman yang, tapi aku percaya firman ini gak sia-sia. Bertumbuh dalam hidup mereka, muncul keberanian di hidup mereka, karena Roh Kuduslah yang menyalakan apinya. Sehingga apa yang mereka lakukan mengaca kepada Yesus Kristus, mengarah kepada Yesus Kristus, apa yang dibuat dalam hidup mereka. Sekali lagi Tuhan, aku serahkan anak yang lain ke dalam tangan Tuhan. Gak ada satupun yang kelewatan dalam ruangan ini. Mereka semua akan mengalami perjumpaan dengan Tuhan yang menghadirkan keberanian, melakukan kebenaran dalam hidup mereka. Sehingga tempat ini gak akan cukup lagi untuk bisa banyak orang, anak-anak muda datang ke tempat ini. Bahkan bukan buat ICI, tapi buat gereja-gereja lain, buat orang-orang lain. Mereka bisa ngalamin penuaian karena ada generasi yang berani memberitakan Tuhan, yang menghidupi dalam kebenaran, beda dari orang yang lain. Beda bukan karena bisa, tapi beda karena Tuhan yang memampukannya. Di dalam nama Yesus Kristus kami ucap syukur. Sama-sama kita katakan amin. Bagi saudara-saudara yang diberkati Impact Community Indonesia dan ingin memberikan persembahan atau donasi, dapat disalurkan ke rekening Bank Gereja Impact Community Indonesia dan Yayasan Tangan Pengharapan, serta QR Code BCA Mobile, GoPay, OVO, Dana, Shopee, dan link aja. Ibadah Impact Community Indonesia menjadi 5 sesi. Ibadah jam 8 pagi, jam 10, jam 12 siang, jam 3 sore, dan jam 5 sore. Seluruh ibadah berlangsung on-site di Mall of Indonesia, lantai P3, Kelapa Gading, Jakarta Utara. Bagi jemaat yang ingin mengikuti secara online, ibadah live streaming dapat diikuti pada pukul 10 pagi waktu Indonesia Barat di YouTube Impact Community Indonesia. Mari bersama-sama untuk datang dan mengikuti 60 Minute Worship secara onsite setiap Rabu malam pukul 19.30 waktu Indonesia Barat, langsung di Gereja Impact Community Indonesia, Mall of Indonesia lantai P3. Mari bawa keluarga dan ajak orang-orang yang Anda kasihi. Impact Community Indonesia Friday Service, ibadah setiap hari Jumat yang ditayangkan secara online pukul 19 waktu Indonesia Barat. Ibadah Saturday Service, ibadah Sabtu Impact Community Indonesia ditayangkan online setiap Sabtu pukul 19 waktu Indonesia Barat di YouTube Impact Community Indonesia. Setiap ibadah online Impact Community Indonesia sudah tersedia subtitle dalam bahasa Indonesia, bahasa Inggris, dan Mandarin. Anda dapat mengaktifkan dengan klik tombol CC atau closed caption pada layar Anda. Spesial bagi kaum muda, ibadah Impact Youth pukul 17 waktu Indonesia Barat di Mall of Indonesia lantai P3. Bagi jemaat di luar kota Jakarta dapat menyaksikan ibadah youth secara online di YouTube Impact Community Indonesia. Bagi Anda yang ingin tahu lebih banyak tentang firman Tuhan, dapat bergabung dalam Bible Study Impact Community Indonesia melalui virtual setiap 2 minggu sekali pada hari Sabtu pukul 9 pagi waktu Indonesia Barat. Pendaftaran ini gratis dan dapat dilakukan dengan mengisi form registrasi melalui scan QR Code atau dapat menghubungi nomor yang tertera di layar Anda. Saksikan Menabur Cinta untuk Indonesia setiap Sabtu jam 11 waktu Indonesia Barat di YouTube Tangan Pengharapan. Ikuti Daily Devotion setiap hari Senin sampai dengan Jumat jam 6 pagi waktu Indonesia Barat di YouTube Hani Kristianus
serta pukul 7 pagi waktu Indonesia Barat di YouTube Yohanes Kristianus. Impact Community Indonesia memiliki sebuah komunitas untuk kita bertumbuh bersama. Bagi Bapak Ibu Saudara yang ingin bergabung di Komsel Impact Community Indonesia, dapat mengisi link form pendaftaran di bawah ini. Bagi Anda yang rindu menjadi jemaat Impact Community Indonesia, dapat mengisi Google Form atau scan QR Code di layar Anda. Saudara dapat mengirimkan permohonan pelayanan doa dan konseling, atau jika Anda memiliki doa yang terjawab, serta kesaksian atas jawaban doa Anda, melalui Google Form, WhatsApp, atau email impactcommunity.id@gmail.com. Bagi Anda yang rindu untuk dibaptis, Anda dapat mendaftarkan diri Anda dengan scan QR Code yang ada di layar kaca, atau menghubungi kami di 0811 9777 745. Tangan Pengharapan memproduksi merchandise Positive by YTP dan batik Tangan Pengharapan untuk menolong pendidikan anak-anak pedalaman Indonesia. Pembelian dapat dilakukan di online store Tangan Pengharapan, di Tokopedia, Shopee, dan WhatsApp merchandise Tangan Pengharapan di 0813 1100 5568. Temukan dan ikuti media sosial kami di YouTube dan Instagram Impact Community Indonesia.